Rupanya Tuan Bekal Gajah Mada. Tentu kau bersama ketua keparat Arya Saga. Bapatih Majapahit yang tidak becus apa-apa itu. Jangan kau sebut Gusti Patih dengan panggilan seperti itu, Rakuti. Justru sebenarnya kaulah si keparat itu. Oh, jadi kau sendirian? Apa pedulimu? Untuk menghadapi orang seperti dirimu, tak perlu mengerahkan ratusan prajurit, Rakuti. Hanya membuang-buang tenaga dan biaya. Layang Samba. Ya, tuanku betul. Keluarlah kau. Baik. Hanya seorang pemuda ingusan pengawalmu. Jangan berbicara sembarangan, Rakuti. Di tanganku ini terletak keselamatan nyawamu. Berani benar kau mengatakan itu, bocah ingusan. Apakah kau seorang pendekar jenis tanding? Siapa gurumu? Orang ternamakah dia? Untuk apa kau tahu siapa guruku? Dan untuk apa kau tahu siapa aku dan dari mana asalku? Rakuti, sekarang bukanlah saatnya saling berkenalan untuk menanyakan jati diri masing-masing. Simpanlah pertanyaan itu dan bawalah ke alam neraka. Curi! Kalianlah yang akan mendahuluiku pergi ke neraka. Rakuti, sudahlah. Menyerah sajalah. Di belakangmu pasukan Empu Pamuk sedang mengejar. Tak lama lagi tentu sudah sampai di sini. Pasukanmu tak akan mungkin melawannya. Setidak-tidaknya mental pasukanmu sudah rapuh, Rakuti. Tutup mulutmu. Jangan coba melemahkan semangat juang prajuritku. Mereka adalah prajurit pengawal pilihanku. Mereka semuanya terlatih. Oh, kau lupa, Rakuti. Sebaik-baiknya seorang prajurit dilatih. Namun bila mentalnya sudah jatuh, dia tidak akan berarti banyak. Diam! Jahanam! Ayo prajurit! Kurung dua orang itu! Dan binasakan keduanya! Cepat! Bekal Gajah Mada dan Layang Samba serentak dikurung dan diserang dari berbagai jurusan. Namun serangan gencar itu tak membuat keduanya repot. Dengan hanya berkelit ringan ke kiri dan kanan, maka serangan para prajurit Rakuti hanya menemui sasaran-sasaran kosong. Sementara itu, Rakuti dan Rapangka masih duduk di atas kuda masing-masing, memperhatikan pertarungan Bekal Gajah Mada dan Layang Samba. Diam-diam, hati Rakuti bergudut juga. Benarlah apa yang dikatakan. Bahwa Gajah Mada mencari gangguan. Aku yakin kemampuan dan nampaknya tidak bisa dianggap sepele. Siapa sebenarnya dari mana dan murid siapa? Bekal Gajah Mada memang tidak bisa dianggap remeh. Sebab itulah dia dulu diangkat sebagai kepala prajurit Istana Keputren oleh Jaya Negara. Tapi siapa bisa menduga kalau orang yang hampir tak kedengaran nama dan kiprahnya malah membahayakan kita. Aku dengar dia orang kesayangan Arya Saga. Aku ingin pada waktu itu dia melakukan orang yang berbahaya. Sudah dibinasakan dari muka bumi. Kita memang terlalu terburu-buru menganggap semuanya beres. Ternyata Rapangka, bantu dia melangkah kemari. Cepat. Ada apa prajurit? Kau terkesan di daerah ini bukan? Tuan Rakuti, jangan menyurutkan arah jalan ini. Di depan pasukan kelompok pendekar Bunga Putih tengah menuju kemari, Tuan. Pendekar Bunga Putih menyongsong dari arah depan. Benar, Tuan Rakuti. Mereka berhasil mengobrak api pertahanan bagi Pusara Kota Raja, Tuan. Dan sekarang mereka porak-porandakan pertahanan Raja, Tuan. Lalu mereka menuju kemari. Rakuti, dia tewas karena luka-lukanya. Lalu apa yang akan kita perbuat sekarang, Rapangka? Dari arah depan sudah jelas kelompok pendekar Bunga Putih sedang menuju kemari.
mereka datang, Tuan. Mereka musuh kita. Mereka? Siapa mereka? Pasukan-pasukan Bupamut. Mereka berada dekat sekali di belakang kita. Rakuti, kita terjepit. Ya, anu. Mereka menjepit kita. Apa boleh buat? Kita harus bertarung sampai mati di tempat ini. Prajurit, bersiaplah. Sebentar lagi kita akan bertarung sampai titik darah penghabisan. Bersiaplah. Baru beberapa saat Rakuti bersiap-siap langkah. Muncullah pasukan Bupamut dari arah belakang. Serentak terjadilah pertempuran sama kita tujukan tarik yang semua bukan seperti itu. Pasukannya dengan semangat meluap-luap mendamnya terhadap pemberontak. Beberapa saat pasukan Bupamut menyerang prajurit-prajurit Rakuti. Muncullah dari arah belakang agar pendekar punya tujuh. Mereka pusat perhatian prajurit-prajurit Rakuti terpecah menjadi dua. Mereka bingung membahas serangan dari arah depan dan belakang. Ini menyeruak arena pertempuran. Keduanya memimpin dengan semangat agar kawasannya tak kalah cepat dan terhenti. Mereka membabat diri dan darah. Satu persatu tubuh prajurit pemberontak terkawal, bermandikan darah, meninggalkan diri kematian. Keduanya mengeluarkan kepandaiannya masing-masing. Mereka saling menghantam, saling bergabung. Sisi yang datang memang ingin melindungi usaha pelarian Rakuti.
agar terbebas dari kejaran lawan. Gajah Mada menangkap sesosok bayangan hitam berkelebat masuk ke tengah hutan. Dia yakin betul itu adalah bayangan Rakuti yang lari meninggalkan pasukannya. Serta-merta dia bergerak mengejar bayangan itu. Namun tak lama setelah itu, layang Samba pun melompat tinggi mengejar arah mana Gajah Mada menghilang. Kemana larinya Rakuti itu? Apakah benar dia adalah seorang pengecut? Mengapa dia harus lari memisahkan diri dari pasukannya? Layang Samba sibuk mencari-cari di mana Rakuti bersembunyi. Layang Samba yakin bahwa bekal Gajah Mada baru saja melewati jalan setapak itu. Tetapi mengapa tiba-tiba keduanya seperti hilang di telan kegelapan malam di hutan itu? Anak muda, siapa yang kau cari-cari? Rupanya kau pintar sembunyi juga. Mengapa sendirian? Mana itu pendekar bilis tanding yang bernama Gajah Mada? Tidak usah repot-repot mencari tuan bekal Gajah Mada. Ayo, sekarang kita berhadapan secara langsung. Kau tidak menyesal dengan usiamu yang masih muda? Sudahlah, mari kita buktikan siapa di antara kita yang lebih muda. Bukan muda dalam hal usia, melainkan dalam soal ilmu ulah kanuragan. Kau menantangku? Bukan tantangan, tetapi ajakan. Baiklah. Rupanya kau perlu tahu siapa itu Rakuti. Aku sudah tahu. Dia adalah seorang pemberontak yang kemudian berhasil menduduki tahta Majapahit dalam waktu yang singkat. Kurang ajar benar mulutmu. Terjadilah pertarungan sengit di tengah hutan arus yang gelap dan pekat. Keras-keras mereka lebih merupakan bayang-bayang hitam yang saling menerkam dan menghindar. Malam di tengah hutan lebat itu, tak ada yang tahu bahwa telah terjadi pertarungan hidup dan mati antara Rakuti, seorang pelarian bekas Raja Majapahit tidak sah, dengan seorang pemuda yang tidak dikenal sama sekali sebelumnya. Pertarungan berjalan imbang dan sengit. Pukulan-pukulan maut menyambar, tendangan dan tangkitan saling beradu. Hutan tarik yang lebat menjadi saksi pertarungan bersejarah itu. Pohon-pohon tumbang terkena tendangan dan pukulan. Layang Samba ternyata memang bukan pemuda ingusan. Dia mampu dan bahkan sempat membuat Rakuti kewalahan. Pertarungan sengit itu ternyata ada yang mengawasinya. Sepasang mata yang tengah menyaksikan pertarungan dari atas pohon itu ternyata adalah bekal Gajah Mada. Tidak bisa. Benar-benar luar biasa pemuda itu. Dia mampu menandingi gempuran dan bahkan membuat Rakuti ketemper dan putus asa. Diam-diam telah lahir seorang pendekar bilis tanding baru di bumi Majapahit ini. Ternyata diam-diam kau seorang pendekar bilis tanding juga. Tidak, aku belum lagi menjadi pendekar bilis tanding. Aku hanya seorang pengembara yang tidak mempunyai tempat tinggal. Lalu siapa gurumu? Kau tidak perlu tahu. Aku perlu tahu agar matimu meninggalkan kenangan manis buatku. Sayang, karena kau yang harus terlebih dahulu tewas di tanganku. Pemuda sombong. Kembali keduanya terlibat pertarungan sengit. Rakuti sepertinya sudah tak sabar lagi ingin menyerangkan pukulan Aji secara keningnya. Sementara Layang Samba masih melayani Rakuti dengan jurus-jurus biasa saja. Bekal Gajah Mada mulai resah karena Rakuti dalam posisi yang tidak biasanya. Dia memang tengah menyiapkan Aji secara keningnya. Tetapi Layang Samba pun bukan pemuda ingusan. Demikian dilihatnya sang lawan dalam posisi tidak biasanya.
maka serentak dia hentikan serangan dan berdiri dalam posisi yang berlawanan. Rupanya mereka tengah menyiapkan ajian andalan masing-masing. Baiklah, kalau saja Rakuti berbuat curang, aku akan terjun langsung ke tengah pertarungan. Hei, pemuda Ingusan, sekarang jangan harap lagi kau bisa bermain-main. Sebutlah leluhurmu, nenek kakekmu, moyangmu, dan semua yang sempat kau ingat. Sebab sebentar lagi kau tidak akan bisa melihat matahari pagi. Rupanya dia mengambil ancang-ancang untuk melancarkan suatu pukulan andalan. Iya, aku masih ingat betul. Ancang-ancang yang digunakannya itu, ya, sama persis dengan seseorang yang dulu pernah kuhadapi bersama Tuan Bekal Gajah Mada. Ya, Tuan Agung. Keduanya telah berada dalam keadaan siap melancarkan pukulan mautnya. Keadaan sunyi lengang. Esah nafas mereka terdengar cepat dan turun naik. Bekal Gajah Mada bersiap-siap menghadapi kemungkinan yang bakal terjadi. Dari tempat persembunyiannya di atas pohon besar, Bekal Gajah Mada memperhatikan segala gerak-gerik keduanya. Rakuti mulai komat kamit. Dia telah merapal mantra-mantranya. Hiro Rakuning Jegen, Hiro Angwasaning Rakuning Jegen, Jagat Hiro Jagat Geni, Langit Hiro Langit Geni, Sekarang Hiro Sekarang Geni. Adi Sekarang Geni, Adi Rakuti sangat tersuruh. Dari mulutnya keluar darah segar. Sedang Layang Samba berdiri sempoyongan. Baru saja Rakuti akan kembali berdiri untuk bangkit melawan lagi. Layang Samba telah lebih dulu melancarkan pukulannya yang kedua. darah segar. Aku muntah darah segar. Rakuti menggapai-gapai. Darah segar memenuhi pakaiannya. Dia berusaha bangkit kembali, terengah-engah dan limbung. Namun pada saat itu, secepat kilat, sesosok bayangan melayang dari atas pohon dengan sebilah keris di tangan. Selesailah sudah. Tuan Bekal Gajah Mada. Untunglah Tuan datang tepat pada waktunya. Kau yang mengalahkan Rakuti, bukan aku. Raja Mahkota Mayangkara itu kini telah tewas, Samba. Langit, hutan tarik menyimpan kenangan bersejarah dari berakhirnya hidup seorang sudra bernama Rakuti yang dengan susah payah, berliku-liku, mengalami banyak hambatan dan rintangan, berhasil merebut tahta Majapahit, menggenggam mahkota. Meski hanya sempat berkuasa selama 21 hari, namun hal itu akan tetap tercatat dalam sejarah, khususnya sejarah pertumbuhan kerajaan Majapahit. Kerajaan Kota Mayangkara, raja yang memegang kekuasaan bersifat sementara, ini telah tiada. Dia terbunuh dengan kepala terpisah dari badan. Bekal Gajah Mada lalu menghampiri Layang Samba yang masih terduduk lemas akibat benturan pukulan Aji Segara Geni dengan Aji Tapak Weza. Bangkitlah Layang Samba. Kita kembali ke pasukan kita pilih hutan tarik ini. Baik, Tuanku Bekal. Mari. Majapahit telah terbebas dari tangan jahil para pemberontak. Kita akan segera mengembalikan tahta kepada Gusti Prabu Jayanegara.
kita menjemput Gusti Prabu ke desa Bedander, Tuan Beka? Ya. Tapi sebelumnya marilah kita kembali ke pasukan. Aku yakin mereka telah lama mengalahkan prajurit-prajurit Merah Putih. Baiklah, mari. Keduanya segera beranjak meninggalkan tempat itu. Malam masih berjalan tersendat-sendat. Bulan mulai timbul tenggelam di atas mega-mega. Sebentar kemudian, keduanya telah sampai di tempat mana pertempuran antara pasukan Empu Pamot dibantu laskar pendekar Bunga Putih mengalahkan sisa-sisa prajurit Rakuti. Adimada, bagaimana dengan Rakuti? Sudah kau binasakan dia? Dia telah tewas. Kini tak ada lagi pemberontakan. Dan bagaimana dengan sisa prajurit Rakuti? Adimada, ternyata mereka hanya ikut-ikutan karena takut pada Rakuti. Segala harapan saya berhasil kubunuh. Serentak prajurit-prajurit yang tersisa menyerahkan diri. Bagus. Berarti masih ada ampunan bagi mereka. Lalu, apakah kita akan segera kembali ke Majapahit, Adimada? Tuan Empu Pamot, silahkan kembali lebih dulu. Selesaikanlah sisa-sisa perlawanan prajurit pemberontak di sana. Aku masih ada sedikit urusan dengan pimpinan laskar pendekar Bunga Putih. Iya, Adimada. Tadi pun mereka menanyakan Adimada. Kalau begitu, segeralah kembali ke Majapahit. Sementara biar aku di sini dulu untuk membicarakan sesuatu dengan pimpinan kelompok pendekar Bunga Putih. Baiklah, Adimada. Ya, setelah semuanya selesai, aku akan terus menjemput Gusti Prabu untuk kembali ke Majapahit. Apakah Adimada tidak membutuhkan pengawalan untuk kembalinya Gusti Prabu ke Majapahit? Tidak perlu. Aku sudah membentuk pasukan pengawal sendiri di desa Bedander. Biar mereka nanti yang akan mengawal Gusti Prabu kembali ke istana. Tuan Empu Pamot, selesaikan saja urusan di dalam kota raja. Karena di sana, Mapanji Elam dan yang lainnya pasti membutuhkan bantuanmu dan pasukanmu. Kalau begitu, baiklah Adimada. Kami kembali dulu. Silakan Tuan Empu Pamot. Pasukan! Kita kembali ke Majapahit! Tuan Bekel, Nini Nawamalini ingin bicara dengan Tuan Bekel. Ya, aku memang akan segera menghadap beliau. Beliau ada di bawah pohon besar Brahmastana di sana itu, Tuan Bekel. Baiklah, kalian berdua di sini saja. Aku akan menghadap sendiri saja. Layang Samba. Ya, Tuanku Bekel. Tetaplah di sini bersama Nandaka dan Pradipa. Aku ada urusan sebentar dengan Nini Nawamalini. Baik, Tuanku Bekel. Para laskar pendekar Bunga Putih beristirahat di bawah pohon-pohon yang rindang. Suasana malam tetap hening dan tenang setelah sebelumnya hingar-bingar oleh adanya pertempuran. Bekel Gajah Mada melangkah mendekati tempat di mana Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi sedang duduk-duduk beristirahat. Tuan Putri Tunggadewi dan Tuan Putri Raja Dewi. Paman Mada, cepatlah kemari. Jangan bicara di situ. Paman, mendekatlah agar pembicaraan kita tidak didengar oleh orang lain. Jadi Tuan Putri berdua masih tetap dengan penyamaran? Iya, mereka tidak perlu tahu siapa kami berdua. Lalu bagaimana, Paman? Apakah gembong pimpinan pemberontakan yang bernama Rakuti itu sudah tewas? Sudah, Tuan Putri. Tugas hamba sekarang ini tinggal menjemput Gusti Prabu dari desa Bedander. Syukurlah, Paman. Berarti Majapahit telah terbebas dari tangan kaum pemberontak. Tak terkira senang hati hamba, Tuan Putri. Demi melihat masih banyak para pejabat atau penggawa tinggi kerajaan masih setia kepada Gusti Prabu. Berkat mereka lah kita berhasil membebaskan negeri ini dari jajahan tangan pemberontak. Hamba, juga tentunya para kaula yang lain, mengharapkan Tuan Putri dapat kembali ke Majapahit untuk berkumpul bersama Gusti Prabu Jayanegara. Tidak, Paman Naga. Tuan Putri. Jadi Tuan Putri berdua tidak ingin kembali ke istana. Tuan Putri tetap ingin sebagai pendekar Bunga Putih dan tinggal terpencil di puncak Gunung Lega. Apa boleh buat, Paman? Ini bukan semata-mata aku dan Dinda Raja Dewi tidak ingin ikut bergembira karena Majapahit terbebas dari tangan kaum pemberontak. Tidak, Paman. Kami berdua ikut senang. Kami bahkan ingin sekali bergembira bersama para kaula dan rakyat lainnya dalam pesta pembebasan ini. Lalu mengapa Tuan Putri tidak berkenan kembali ke istana Majapahit? Nanti, pada saatnya pun kami berdua akan turun gunung dan kembali ke Majapahit. Tetapi, tidak sekarang, Paman. Ampun, Tuan Putri.
Kalau boleh hamba mengetahui, mengapa Tuan Putri berdua tidak ingin kembali? Bukankah Gusti Prabu sendiri merindukannya? Beliau ingin hidup rukun seperti dulu, Tuan Putri. Katakan pada Kanda Jaya Negara, Gusti Prabumu, bahwa aku dan Dinda Raja Dewi akan kembali ke istana Majapahit jika dia sudah menyesali semua perbuatannya dan bersedia memperbaiki hidupnya, Paman. Tetapi Tuan Putri, bagaimana mungkin hamba berkata seperti itu di hadapan Gusti Prabu junjungan hamba? Hamba takut terkena murka, Tuan Putri. Nah, itulah salah satu sifat dan perbuatan Gustimu yang paling tidak aku sukai, Paman. Kalau dia sudah bisa berbuat bijaksana terhadap semua rakyatnya, bersikap adil dan rata, mau merubah sikap dan sifatnya yang tidak baik, terutama tentang bermain dengan perempuan, maka aku dan Dinda Raja Dewi akan kembali ke istana Majapahit. Tetapi sebelum itu semua dipenuhi, aku akan tetap tinggal di Gunung Lejar dan hidup sebagai pendekar bunga putih. Katakan itu pada Gustimu. Para saudara, tugas kita telah selesai. Dan sekarang, marilah kita kembali ke Gunung Lejar. Pasukan dari Laskar Pendekar Bunga Putih kembali ke Gunung Lejar, dipimpin Putri Dinda Dewi dan Putri Raja Dewi. Kedua putri kerajaan itu menolak kembali ke istana sebelum Jaya Negara merubah sikap dan sifatnya yang tidak baik. Sementara itu, Bekel Gajah Mada dan Layang Samba kembali ke desa Bedander guna menjemput Gusti Prabu Jaya Negara untuk kembali menduduki tahta kerajaan Majapahit yang selama 21 hari diduduki oleh Rakudi. Nah, para pendengar, maka dengan demikian berakhirlah sudah serial Sandiwara Radio Mahkota Mayangkara.